Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang mana kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat beragama Islam, nikmat kesehatan, nikmat mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat memiliki pasangan hidup, nikmat memiliki keturunan, nikmat memiliki tetangga-tetangga yang baik, nikmat memiliki sahabat-sahabat yang baik yang selalu mengingatkan kita ketika kita keliru, ketika kita salah, nikmat lingkungan kita yang baik-baik. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat beragama Islam. Ketika kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memeluk agama Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 19, kata Allah, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi seorang muslim, kita menganut agama Islam ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita istiqamah untuk terus beragama Islam dan betul-betul mengamalkan ajaran Islam ini sampai kita meninggal dunia nantinya. Di akhir-akhir surat Al-Hijr Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian datang kepada kalian. Begitu juga di dalam salat 5 waktu, kita membaca surah Al-Fatihah, yang salah satu ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, selalu berada di jalan yang lurus. Maka kita berdoa kepada Allah semoga istiqamah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beragama Islam sampai kematian datang kepada kita. Beragama Islam itu adalah nikmat. Makanya orang-orang kafir kelak, di akhirat kelak, mereka menyesal kenapa di dunia dulu mereka tidak beragama Islam. Di dalam surah Al-Hijr, Allah menggambarkan penyesalan orang-orang kafir. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir kelak berkeinginan supaya mereka dikembalikan ke dunia. Mereka berkeinginan kalau seandainya di dunia dulu mereka adalah orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Karena memang siapa saja yang tidak beragama Islam sampai akhir hayatnya, di akhirat kelak pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang beragama Islam saja, orang-orang muslim saja. Dan itu adalah keyakinan kita, keyakinan kita orang Islam, keyakinan kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nikmat agama Islam, banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Bahkan ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang mapan-mapannya, ketika kita
sedang senang-senangnya ketika orang lain bertanya kepada kita, bagaimana kabar Anda pada saat sekarang ini? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan jawaban, Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat Allah sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ini adalah sebuah ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Terus memuji Allah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Kita terus memuji Allah dengan nikmat-nikmat Allah, dengan anugerah-anugerah Allah, dengan kurnia-kurnia Allah. Kebaikan-kebaikan sempurna ada pada diri kita. Namun begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya kita sedang mendapat musibah, kita sedang mendapat cobaan, maka terus Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang dapat musibah, ketika kita sedang mendapat cobaan, orang lain bertanya kepada kita, bagaimana kabar Anda pada saat sekarang ini? Maka tetap kita menjawab, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaan saya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun kondisi kita, jangan putus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lapang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sempit pun kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kelapangan dan kesempitan, nikmat atau cobaan atau musibah, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ujian kepada kita, bagaimana kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah, cobaan yang Allah berikan kepada kita, ujian kepada kita, bagaimana kita bersabar atas ujian-ujian, atas cobaan-cobaan, atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengabarkan kepada kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh perkara orang yang beriman itu baik bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, hal itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara fahuwa khairul lah. Kalau orang mukmin itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fahuwa khairul lah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia ditimpa sebuah kemudaratan dan dia bersabar atas kemudaratan tersebut, atas musibah tersebut, maka kesabaran itu baik bagi dia. Inilah hakikat seorang mukmin yang sejati. Dia selalu berbaik sangka terhadap apa yang Allah tetapkan baginya. Ketika Allah berikan dia kelapangan hidup, harta yang banyak, kemapanan, maka dia banyak bersyukur kepada Allah. Dengan terus dia memuji Allah dan dia pergunakan nikmat-nikmat tersebut bagaimana untuk menggunakan nikmat itu untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan cobaan, dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dari cobaan tersebut. Karena memang kita ingatkan lagi bahwa hidup ini adalah ujian. Harta kita, kenikmatan-kenikmatan hidup, rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, semua yang kita miliki itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita pandai bersyukur? Begitu juga musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu juga ujian kepada kita. Ada di antara kita yang mendapatkan musibah kemiskinan. Mungkin musibah belum memiliki keturunan. Mungkin ada di antara kita yang mendapatkan kecelakaan, musibah karena rasa sakit. Itu sebenarnya ujian juga dari Allah kepada kita. Apakah kita sabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.